Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 5 ingin mempresentasikan tentang filsafat komunikasi yang berjudul Etika Komunikasi Mahasiswa kepada Dosen dalam Perspektif Akademis Revolusi, yang beranggotakan saya, Nazwa Gata, ada Muhammad Alfonso, ada Muhammad Hafiz, dan Sahrul Agustin. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Alfonso. Baik, kaitan teori etika komunikasi dengan kasus etika komunikasi. Kredo tentang komunikasi etis dari Asosiasi Komunikasi Nasional menyatakan, pernyataan tentang benar dan salah muncul setiap kali orang berkomunikasi. Komunikasi etis sangat penting untuk pemikiran yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan, dan pengembangan budaya, pengembangan hubungan dan komunitas di dalam seluruh konteks, budaya, saluran, dan media. Di dunia kita yang semakin beragam, komunikasi etis memerlukan pertimbangan khusus, seperti yang dijelaskan oleh Yosnia M. Makau dan Ronald C. Arnett. Etika komunikasi di era keragaman membutuhkan kemauan dan kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama, untuk mengejar dan mempraktikkan saling menghormati, mengundang timbal balik dan inklusif, dan untuk hidup secara keragaman dalam pendidikan tinggi sering menunjukkan keharusan etis untuk menyediakan akses ke dan menjadi lebih inklusif anggota kelompok tradisional yang kurang terwakili. Fokus ini muncul terutama dari berbagai perkembangan yang mencakup proyeksi bahwa kelompok minoritas ras etnis saat ini akan melebihi jumlah kulit putih di kampus-kampus dalam waktu dekat. Selain itu, ketika dunia menyusut, kekhawatiran tentang globalisasi telah meningkat tekanan maaf, kekhawatiran tentang globalisasi telah meningkatkan tekanan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga dunia. Juga semakin banyak siswa internasional, penyandang disabilitas, dan veteran yang menghindari perguruan tinggi. Sementara siswa usia perguruan tinggi tradisional adalah generasi yang paling beragam dalam hal afiliasi, keagamaan, dan sejarah AS dengan identifikasi diri mulai dari fundamentalis dan ketat hingga ateis atau agnostik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syarul. Baik, untuk menggambarkan pendekatan ini, Antoinette Aragon dan Edward Brandmeier menciptakan istilah etika keragaman yang berdasarkan prinsip penegasan, keragaman, atau gagasan bahwa perbedaan dan multiplisitas adalah positif, baik, dan bermanfaat bagi institusi, masyarakat, kemanusiaan, dan planet ini. Mereka menguraikan dalam konsepsi ini perbedaan di sepanjang garis ras atau etnis, jenis kelamin, kelas, agama, bahasa, orientasi seksual, kemampuan, atau ketidaksesuaian dianggap atribut positif. Mereka berpendapat bahwa jika keputusan kita dipandu oleh etika keragaman, pertimbangan tentang apa yang benar atau salah akan menguntungkan keragaman daripada kesamaan. Kerangka etika keragaman ini memiliki potensi kuat untuk mempengaruhi perubahan dalam pendidikan tinggi. Untuk mengoptimalkan potensi etika keragaman, pengambil keputusan harus menerapkan prinsip-prinsip komunikasi etis, termasuk kebenaran, keadilan, tanggung jawab, integritas pribadi, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Mereka juga harus mempromosikan iklim komunikasi yang peduli dan saling pengertian yang menghormati kebutuhan dan karakteristik untuk komunikator individu. Arnett dan Arneson 2014. Baik, akan dilanjutkan oleh
Baik, untuk menghubungkan keragaman dan etika sebelum mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan yaitu, pertama, mereka perlu mengakui, membenarkan, dan mengkomunikasikan perlunya etika keragaman dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang isu-isu keragaman di pendidikan tinggi. Kedua, pembuat keputusan di pendidikan tinggi harus mengumpulkan berbagai dan menggunakan alat komunikasi untuk pengambilan keputusan etis. Dalam disiplin komunikasi, terdapat banyak informasi dan wawasan dialog yang dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Akhirnya, anggota akademi juga harus berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tentang perspektif etika yang dapat membantu mereka tidak hanya untuk membuat keputusan yang baik, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, berpikir sistematis, dan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, perspektif tulisan. Mahasiswa diharapkan mampu mempertimbangkan bagaimana keputusannya berdampak bagi orang lain di lingkungan sekitar. Hal ini termasuk etika berkomunikasi yang lebih efektif ketika berhubungan dengan orang lain. Pada kenyataannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan cara mahasiswa berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terkait dengan etika mahasiswa dalam melakukan komunikasi. Pengamatan singkat telah menemukan bahwa para pengajar di lingkungan UM mempertanyakan cara mahasiswa berkomunikasi dengan sivitas akademika. Mahasiswa memiliki persoalan dengan sivitas akademika ketika melakukan komunikasi secara langsung atau melalui pesan tertulis dalam SMS, WhatsApp, dan email kepada sivitas akademika yang lain. Mahasiswa terkesan kurang memperhatikan tata bahasa yang benar secara lisan maupun tertulis kepada sivitas akademika, seperti dalam menggunakan kalimat yang tidak mengindahkan tata kesopanan sebagaimana yang biasa dilakukan dalam komunikasi formal. Pelanggaran etika kesantunan mahasiswa salah satunya terlihat dari tanpa dimulainya ucapan salam saat mahasiswa mengirimkan pesan teks tanpa disertai identitas pengirim. Isi pesan menunjukkan penekanan atau pengunggulan kebutuhan pribadi mahasiswa yang bersangkutan dan kurang mempertimbangkan situasi atau kondisi dosen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam berkomunikasi mahasiswa tidak sopan dengan tidak mengucapkan salam, tidak mencantumkan identitas pengirim. Isi SMS menunjukkan penekanan dan kurang mempertimbangkan situasi dan kondisi dosen. Komunikasi dalam revolusi 4.0 mengalami perubahan signifikan antara perilaku dan bahasa yang memunculkan budaya yang seringkali tidak sesuai dengan identitas akademis yang mengedepankan etika dan sopan santun. Jangan sampai terjebak pada berita hoax baik bidang politik maupun sosial. Maka dalam dunia akademis perlu adanya peraturan dan contoh dalam berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa, agar konsep pendidikan, identitas, dan karakter bangsa Indonesia telah terjaga sopan santun dan serta mengedepankan nilai-nilai filosofi bangsa sebagai generasi penerus dalam menghadapi zaman milenial, sehingga tidak terjebak pada sisi negatif digitalisasi dalam dunia akademis. Kesimpulan, kehidupan dalam masyarakat kampus, terutama pembelajaran di universitas maupun perguruan tinggi pada umumnya, menganut aturan formal baik di lingkungan dalam kampus maupun di dalam kelas mahasiswa bersangkutan. Selain itu, bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa dianggap dalam masyarakat yang terpelajar dan memiliki cara pandang dan pola berpikir yang lebih baik dibandingkan dengan saat mereka masih sekolah di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Dalam hal ini,
Masyarakat menilai mahasiswa lebih memiliki kompetensi dalam berkomunikasi. Komunikasi terjadi dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam masyarakat sosial akademik. Seringkali disebut sebagai komunikasi yang beretika. Berbicara mengenai etika komunikasi, sebenarnya sudah banyak masyarakat yang secara umum semakin cerdas dalam menyatakan pendapatnya. Termasuk dalam konteks ini adalah mahasiswa. Etika yang dimaksud merupakan suatu keinginan yang dipenuhi melalui komunikasi dengan sebuah cara yang sesuai dalam situasi tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.